wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawar Anggraini dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya berkunjung di salah satu tempat bersejarah di Kota Makassar, yaitu Taman Makam Pahlawan, berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tempat pahlawan kita dimakamkan. Taman Makam Pahlawan Panaikang adalah pemakaman khusus untuk orang-orang yang semasa hidupnya telah berjasa besar bagi Indonesia. Mereka adalah pahlawan kita. Pahlawan adalah seseorang yang gagah berani membela kebenaran dan keadilan, serta bermanfaat bagi orang banyak. Mereka dipandang sebagai tauladan berkat perjuangannya. Menurut catatan Direktorat Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial atau K2KRS, Kementerian Sosial mencatat hingga tahun 2020 ada sebanyak 191 orang yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sebanyak 15 orang diantaranya adalah perempuan. Ada 3 pahlawan nasional kita yang dimakamkan di sini. Di antaranya adalah Robert Walter Monginsidi. Sejarah mencatat, nama Robert Walter Monginsidi kelahiran Malayang tahun 1925 merupakan pencetus gerakan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS. Bersama pejuang lainnya, Walter Monginsidi berjuang melawan penjajah Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Namun dirinya ditangkap dan berhasil melarikan diri, kemudian ditangkap kembali oleh Belanda. Walter Monginsidi dihukum tembak mati pada 5 September 1949 oleh Belanda di Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan pada usia 24 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar. Selanjutnya, pahlawan nasional kita yang juga dimakamkan di sini adalah Andi Dijema, yang lahir di Palopo, Sulawesi Selatan 15 Januari 1901. Berdasarkan sejarah, menjelang kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945, Andi Dijema memimpin gerakan Soekarno Muda dan memimpin perlawanan Semesta Rakyat Luwu. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Luwu berperang dengan tentara Belanda. Andi Dijema tertangkap oleh Belanda pada 3 Juli 1946 dan diasingkan ke Ternate. Ia meninggal di Makassar 23 Februari 1965 berusia 64 tahun dan dimakamkan oleh pemerintah di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pahlawan nasional kita yang juga dimakamkan di sini adalah Andi Mappanyukki yang lahir tahun 1885, yang merupakan seorang pemberontak Indonesia yang berperang melawan Belanda dari tahun 1920 hingga 1930-an. Pada tahun 1931, dia diangkat menjadi Raja Bone ke-32. Selama menjadi Raja Bone, Andi Mappanyukki menolak untuk bersekutu dengan Belanda. Dia diturunkan sebagai Raja Bone oleh kekuasaan Belanda dan diasingkan di Tanah Toraja. Andi Mappanyukki wafat tahun 1967 di Jongaya dan dimakamkan oleh pemerintah di sini di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di negeri kita, banyak pahlawan yang telah berjuang untuk menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara. Mereka memiliki jasa besar terhadap generasi penerus bangsa. Tanpa perjuangan mereka, maka negeri ini
tak akan ada. Jasa besar inilah yang patut dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, beberapa kegiatan dilaksanakan pada hari-hari tertentu di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap tanggal 17 Agustus pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan 10 November Hari Pahlawan, beberapa sekolah mengutus siswa dan siswinya melakukan apel kehormatan dan malam renungan suci sebagai penghormatan kepada arwah pahlawan yang telah gugur dalam misi kemuliaan. Saat ini, kita masih bisa tersenyum dan merasakan kebahagiaan karena perjuangan dan jasa-jasa mereka yang terkubur di tempat ini. Terima kasih kepada para pahlawan. Perjuangan dan jasamu akan selalu kami kenang, memberikan inspirasi pada generasi selanjutnya untuk pantang menyerah dalam menggapai sesuatu. Demikianlah penjelasan dari saya.